Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa tarolana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan di sore ini adalah sore mana kita sudah melewati setengah dari bulan ke-8 dalam kalender Islam. Ini bulan sebelum Ramadan, dan insyaallah hanya tinggal kurang dari setengah bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan tahun ini. Kita akan coba bahas beberapa tema yang terkait dengan memanfaatkan PDF yang sudah sempat dibagikan, dan kita akan coba fokuskan bahasan pada 3 bagian. Yang pertama pengantar, yang kedua berkaitan dengan puasanya, dan yang ketiga sholat tarawih. Tidak mungkin membahas semuanya, tapi paling tidak yang pokok-pokok bisa kita bahas. Kita berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita untuk Ramadan kali ini. Diawali dengan pembahasan persiapan menyambut Ramadan. Persiapan menyambut Ramadan ini kalau diringkaskan ada beberapa bahasan. Tapi sebelum masuk ke persiapan, Nabi SAW memberi kabar gembira datangnya bulan Ramadan, dan itu beliau sampaikan kepada para sahabat. Apa pelajaran kita bisa ambil? Kalau beliau memberi kabar gembira, ya sudah sepantasnya kita pun menciptakan suasana gembira tersebut di keluarga, baik untuk diri kita sendiri atau untuk anak-anak, sehingga anak-anak merasakan bahwa Ramadan itu sesuatu yang menggembirakan. Jadi bukan suasananya suasana yang ya penuh dengan penderitaan atau mengecewakan, menjemukan, membosankan, tapi justru malah menggembirakan. Kita mengungkapkan gembira itu tidak cukup dengan ucapan lisan, tapi berangkat dari keimanan dan keyakinan tentang beberapa manfaat Ramadan. Selain pahala yang dijanjikan bagi kita yang punya persoalan penyakit-penyakit di tubuh, termasuk pencernaan, puasanya kan jadi salah satu obatnya. Sekarang kita mengenal ada pengobatan dengan puasa, dikembangkan di beberapa tempat. Kalau yang terkenal ada di Purwakarta misalnya, sampai penelitian khusus tentang bagaimana orang yang sakit diatasi penyakitnya dengan puasa. Penelitian di luar Indonesia juga banyak, dan tentu itu ranahnya dokter. Dokter lebih pas untuk membahas tema tersebut. Tapi intinya kita bergembira, dan kita bersyukur bergembira karena kita ini bisa sehat tanpa harus macam-macam. Ikuti syariat itu bisa sehat. Jika mengikuti syariat kita bisa sehat, baik dengan pola makan, dengan puasanya itu sendiri. Karena dalam setahun kita punya waktu untuk pencernaan ini istirahat, nggak giling terus. Bayangkan kalau seandainya kita tidak punya puasa, mungkin akan lebih banyak yang sakit. Apalagi kalau kita agak disiplin, puasa wajib ditambah sedikit-sedikit puasa sunnah. Saya menyebutnya sedikit karena kita ini jarang yang puasa sunnahnya banyak. Ya sedikit-sedikit. Kalau bahasa anak muda sekarang tipis-tipis. Jadi nggak banyak-banyak puasa sunnahnya. Jadi dalam 1 bulan puasa sunnah mungkin cuma 3 kali. Entah itu puasa 3 hari tengah bulan, atau ada yang Senin Kemis tapi nggak disiplin. Kadang Senin, kadang Kemis. Kadang Senin Kemis pekan berikutnya nggak puasa sama sekali. Nah ini yang tadi yang sedikit-sedikit atau yang tipis-tipis nih. Nah tapi itu sudah bermanfaat. Apalagi kalau lebih disiplin. Ya, kalau lebih disiplin, saya yakin manfaatnya pasti lebih besar. Jadi kegembiraan itu kita hadirkan, dan yang namanya kegembiraan itu kan sebetulnya muncul di dalam diri. Jadi orang gembira, kemudian orang melihat kita gembira itu tidak bisa dibuat-buat. Ya maaf, nggak bisa dengan acting di depan kamera saya gembira lalu kemudian disyuting lalu selesai. Tapi
kita berada dalam keluarga, orang bisa melihat, artinya orang-orang terdekat kita, termasuk anak-anak, bisa melihat kita ini gembira atau sedih. Dan itu bisa terlihat dari cara kita berinteraksi dengan Ramadan. Nah, ini yang poin pertama yang paling penting adalah kegembiraan. Nabi SAW memberi kabar gembira. Jadi maka kita juga gembira. Kalau beliau memberi kabar yang menyedihkan, ya kita sedih. Kalau beliau memberi kabar gembira, maka kita gembira. Nah, menyambut bulan Ramadan ini kita isi dengan beberapa hal. Dimulai dari yang pertama, berdoa. Dan doa yang dipanjatkan itu intinya bisa pada beberapa hal. Yang pertama, memperbanyak doa agar kita diberi kesempatan memasuki bulan Ramadan. Kita nggak bisa menjamin. Kita sekarang ini di bulan terakhir sebelum Ramadan, yang tinggal beberapa hari lagi, kurang dari setengah bulan. Tapi siapa yang bisa menjamin kita ketemu satu Ramadan? Tidak ada yang bisa menjamin. Meskipun kita sudah jaga kesehatan, tidak banyak aktivitas, terus kita bisa ini dan itu, tidak ada yang bisa menjamin. Karena umur di tangan Allah SWT. Maka kita berdoa bisa bertemu bulan Ramadan, meskipun mungkin kalau Allah takdirkan tidak sampai penuh Ramadan, tapi sebagian Ramadan saja sudah luar biasa. Kemudian yang kedua, kita minta kepada Allah SWT diberi kekuatan untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal terbaik yang kita bisa lakukan. Amal terbaik masing-masing kita itu beda-beda. Ada di antara kita yang mungkin bisa baca Quran, tapi yang lain belum tentu. Kenapa? Karena ya kemampuan baca Quran kita beda-beda. Ada yang baca Qurannya sangat lancar, ada yang lancar dan agak lancar, ada yang kurang lancar, sehingga pasti porsi baca Qurannya bisa beda-beda. Ada yang mengisi Ramadannya dengan persiapan mau banyak berinfak. Tapi kalau yang dananya terbatas, gimana mau berinfak? Ya, infak yang dikeluarkan pasti juga terbatas. Iya, menyalurkan. Iya. Ya, boleh juga modelnya menyalurkan ya. Jadi fasilitator. Jadi nah, kemudian yang ketiga, kita berdoa minta kepada Allah. Kalau tadi dimasukkan, kalau kemudian yang kedua bisa mengisi Ramadan dengan amal terbaik, yang ketiga kita berdoa keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni semua dosa. Kita sering mendengar hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pada saat membaca hadis itu atau mendengar hadis itu, yang pertama kita minta pada Allah adalah kita termasuk orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka sering-seringlah kita berdoa minta pada Allah supaya diampuni. Karena kalau orang diampuni dosanya, ya kan itu yang memang kita harapkan ya. Peluang untuk masuk surga sudah di depan mata. Nah, cuma kita ini kan nggak bisa menjamin. Ya kita bisa lakukan upaya. Nah, upaya kita salah satunya adalah dengan berdoa. Ini persiapan yang pertama. Jadi dengan berdoa. Kemudian yang kedua ada persiapan ruhiyah. Yang kedua persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah ini maksudnya persiapan diri, jiwa kita, mental kita, bahwa kita akan bertemu bulan yang peluang amal tersedia luar biasa. Bayangkan kita puasa aja, cuma puasa, nggak baca Quran, nggak zikir, amalan-amalan sunnah yang lain nggak dikerjakan, itu sudah luar biasa. Itu cuma puasa Ramadan saja, karena saking besarnya pahala. Dalam hadis tentang orang yang masuk surga lebih dulu dari yang lain, kan ini mimpinya sahabat. Ketika mimpi, dia melihat ada dua orang sahabat, yang satu masuk surga lebih dulu dari yang lain. Ini ringkasnya. Ketika dilihat, ternyata yang satu masuk, yang satu meninggal mati syahid berjihad di jalan Allah SWT. Yang satu lagi meninggalnya biasa, tidak, maksudnya meninggalnya bukan karena berjihad, dan meninggalnya setahun kemudian. Tapi dalam mimpi itu ternyata yang meninggal belakangan masuk surganya dulu.
Ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, beliau menyampaikan, bukankah orang yang meninggal belakangan ini bertemu bulan Ramadan lalu berpuasa? Bayangkan, ini tidak disebutkan amal-amal yang lain, tidak disebutkan baca Qur'annya, zikirnya, dan amal-amal yang lain. Ketemu bulan Ramadan, puasa Ramadan. Ternyata ketemu satu Ramadan, selisih satu Ramadan dengan yang lain, itu bisa menjadi peluang masuk surga lebih dulu dari yang lain. Itu sebabnya kenapa orang yang melihat orang tua lalu mengatakan bahwa beliau lebih baik dari saya, karena punya amal-amal soleh yang tidak bisa saya saingi. Itu menunjukkan bahwa ada pengakuan dalam diri selain gambaran pemahaman tentang ibadah, juga pemahaman tentang zuhud. Karena kalau orang selisih usia, ya ada orang selisih usia dengan orang lain 1 tahun, puasa Ramadannya berarti selisih 1 Ramadan. Kemudian dalam hadis itu disebutkan, bukankah orang ini juga mengerjakan sholat sekian rakaat, dan ada sholat yang tidak mungkin kita saingi, sholat wajib. Ya, kalau sholat wajib kan nggak mungkin kita saingi. Sekarang nggak usah jauh-jauh, ada orang selisih umurnya, kalau sholat wajib selisih umurnya 1 minggu, lahirnya lebih dulu 1 minggu, dan mulai sholatnya baliknya sama, kemudian kalau perlu wafatnya sama, kan selisihnya 1 minggu. Jadi punya sholat 1 pekan. Sholat 1 pekan itu kan berarti subuhnya 1 pekan, duhurnya 1 pekan, dan itu baru cuma sholat wajib tanpa sholat sunat. Kemudian belum kalau seandainya selesai sholat, zikir ba'da sholat. Zikir ba'da sholat itu hanya bisa dilakukan yang setelah sholat. Kalau sudah kesempatan yang lain nggak bisa. Sekarang misalnya saya mau berzikir ba'da subuh, nggak bisa, karena sudah lewat tadi subuh bisa. Tapi kalau sekarang saya nggak bisa. Sekarang zikirnya bukan zikir ba'da subuh, karena sekarang sudah waktunya bukan subuh, bukan zuhur. Nah, sementara yang ketemu subuh, kemudian setiap selesai subuh berzikir, zikir yang biasa dibaca, lalu coba kalikan dengan sekian amal, maka jelas pasti banyak, dan kita nggak bisa mengalahkan di situ. Nah, kita menyainginya dengan yang lain. Kalau kita ketemu orang yang lebih tua, kita pasti bisa menyaingi dengan amal-amal yang memungkinkan disaingi. Tapi di bagian itu nggak mungkin disaingi, karena sudah pasti jumlah sholatnya kan nggak mungkin. Saya misalnya semangat ingin nambah, kan nggak mungkin nambah sholat asarnya tadi 4 rakaat, sekarang saya tak sholat 4 rakaat lagi, kan nggak mungkin. Ya, karena saya merasa kalah usianya. Mau gimana, ya sudah, memang harus diakui saya kalah. Di situ nggak bisa menyaingi, karena jumlahnya sehari ya sholat zuhur cuma 1 kali, sholat asar ya cuma 1 kali. Tadi saya sudah sholat asar, kepingin lagi nggak bisa. Sementara yang usianya lebih tua dari saya, sholat asarnya sudah lebih banyak, saya nggak bisa nyaingi, dan harus diakui saya kalah. Maka orang bertemu 1 Ramadan itu sudah luar biasa. Apalagi kalau ketemu 2 Ramadan, 3 Ramadan. Kita ketemu Ramadan tahun ini, itu harus kita tanamkan dalam diri keyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang mulia dan peluang yang luar biasa. Dan kita nggak tahu, bisa jadi Ramadan kali ini menjadi salah satu Ramadan yang menyebabkan kita mengalahkan sebagian saudara-saudara kita dalam hal masuk surga duluan. Dan itulah kelebihannya sahabat dalam hadis itu. Sahabat itu bukan berpikir cuma yang penting masuk surga, tapi sahabat itu berpikir gimana caranya masuk surga, dan masuk surga lebih dulu itu dicari. Bukan cuma sekedar masuk surga. Padahal masuk surga itu dah. Kalau kadang-kadang maaf ya, sebagian orang di kita ini, terutama yang muslim minimalis gitu ya, pokoknya di emperan aja udah bagus. Emperan surga yang paling rendah aja itu sudah paling mewah dibanding semua orang yang paling enak hidupnya di dunia. Ya, sampai emper yang paling, pokoknya emper yang paling zikir, paling rendah, pokoknya paling rendah serendah-rendahnya untuk penghuni surga. Itu aja udah paling bagus dari orang yang paling enak, paling kaya, paling nyaman hidupnya di dunia. Nggak mungkin disaingi. Itu yang paling rendah. Tapi cara berpikirnya sahabat kan tidak begitu. Mereka berpikirnya gimana caranya dapat Firdaus.
Dan kalau dapat yang ada orang lain lebih dulu itu dipikirkan gimana caranya sana lebih dulu. Kok bisa? Ya, kok bisa lebih dulu? Padahal selisihnya dalam riwayat itu selisihnya cuma sebentar. Yang dipanggil dulu, kemudian yang berikutnya dipanggil, kan cuma selesai. Artinya kalau sekarang gini, kalau ngantri masuk surga, terus ngantri masuk surganya belakangan 5 menit. Bagi sebagian orang di kita nih, nggak apa-apa ya. Ini 2 menit aja terlambat nggak apa-apa, kan yang penting masuk surga. Bagi sahabat ya. Padahal 5 menit kan sama-sama masuk surga. Kan artinya apa masalahnya? Bukan, kalau sahabat berpikirnya itulah yang namanya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu sampai seperti itu. Rebutan gimana caranya menjadi yang terdepan, yang terbaik. Nah, itu persiapan ruhiyah. Jadi dari sisi suasana dalam jiwa kita itu kita hadirkan. Kemudian yang ketiga, persiapan jasadiyah, persiapan fisik. Wajar kalau sekarang ini kita coba persiapan selain jaga kesehatan, kadang-kadang mungkin kita kalau perlu cek kesehatan ke dokter, kemudian kita masih sempatkan untuk olahraga yang ringan, yang kira-kira untuk bisa menjaga stamina tubuh kita. Semuanya dilakukan supaya nanti Ramadan kondisi kesehatan kita baik. Untuk hal-hal yang tidak diperlukan ya dihindari, termasuk bapak-bapak yang nonton sepak bola ini. Terakhir apa Pak? Persib lawan apa? Badminton. Ya, pokoknya itu kan bagi tubuh merusak kan gitu. Kalau tidur pada jam yang tidak pada waktunya, yang lalu malam yang harusnya tidur belum tidur juga, itu kan merusak tubuh. Apalagi kalau yang maaf usianya sudah di atas 40, di atas 50 itu kan hal-hal seperti itu sensitif. Ya. Saya menyebut bapak karena sebagian ibu-ibu atau mungkin hampir semua ibu-ibu nggak termasuk yang begitu ya, nggak ada yang ikut, jangan ikut nemenin bapak juga nonton. Oh iya. Ya sama aja kalau kalau nontonnya sinetron ya sama aja. Ya sama aja ya. Ya, nah itu contoh sebenarnya jasad kita juga kita jaga. Kemudian yang keempat apa kelima nih? 4 ya. Yang keempat persiapan kita istilahkan sakofi atau wawasan, pengetahuan. Kenapa kita tidak menamakannya ilmu? Karena sebagian ulama mengistilahkan ilmu itu untuk sesuatu yang mendalam. Kalau sakofah itu sesuatu yang sifatnya cuma di permukaan, yang nggak dalam-dalam. Kita bahas puasa itu nggak sangat mendalam, seperti kalau ulama membahas puasa sampai jelimet dan sangat mendalam. Baru cuma bahasan tentang pembatal puasa saja bisa beberapa pertemuan, cuma bahas satu bahasan pembatal puasa, apalagi kalau membahasnya semua. Tapi paling tidak yang kita inginkan adalah ada pengetahuan dasar, kita tahu hal-hal yang pokok untuk kepentingan puasa kita. Misalnya kalau pembatal puasa sebenarnya apa sih yang paling penting kita ketahui sebagai pembatal puasa? Cuma itu aja, sudah cukup. Artinya tidak harus sampai kita detail mengetahui termasuk perbedaan pendapat yang ada. Kita nggak harus sampai sedalam itu. Kalau kebetulan ada di antara kita yang punya profesi tertentu, kadang-kadang puasa, hukum puasa perlu diketahui. Misalnya kalau yang jadi dokter gigi, ya harus tahu beberapa hukum yang berkaitan dengan puasa. Cabut gigi itu membatalkan puasa nggak? Suntik itu membatalkan nggak? Kemudian ada cairan yang ada di mulut dan seterusnya, itu yang berhubungan dengan dokter gigi. Ya mereka harus belajar, dan itu termasuk ilmu fardu ain untuk dokter gigi. Nanti ada lagi dokter umum gimana? Nah nanti ya tergantung dari penyakit yang ditangani. Tapi itu termasuk ilmu-ilmu yang khusus
dengan kondisi khusus. Tapi kalau kita yang bukan, kita yang maksudnya masuk kategori yang umum, artinya umum itu ya kita sama dengan yang lain yang tidak punya keahlian khusus, kemudian tidak ada kepentingan khusus, ya yang dipelajari cukup yang umum. Targetnya apa atau batasannya sampai kita bisa mengerjakan ibadah itu dengan baik dan benar. Yang penting kita bisa mengerjakannya dengan benar. Misalnya sahur itu batasnya sampai kapan sih? Sudah gitu ya. Artinya batasnya sampai dengan kalau sudah diketahui sudah jadi acuan untuk menjalankan sahur kita. Kemudian kalau kita di siang hari bulan Ramadan kemudian melakukan beberapa hal, itu termasuk pembatal puasa apa enggak? Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, hal-hal seperti itu yang umum-umum itu yang wajib dipelajari. Kemudian persiapan yang kelima, persiapan maliyah, persiapan yang berhubungan dengan harta. Artinya kita ini perlu persiapan dana. Persiapan dananya bukan persiapan menambah porsi buka puasa, menambah porsi untuk sahur, menunya ditambah, kemudian minumannya ditambah, bukan. Tapi dana yang ada ini kira-kira gimana caranya untuk melipat gandakan pahala Ramadan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan persiapan mali ini. Salah satunya misalnya kita melihat ada peluang amal di hadapan kita, ada kegiatan buka puasa bersama, dan kita ingin pahala puasa Ramadan kita tahun ini, kalau puasanya 30 hari, pahalanya biasa biar tambah 30, berarti memberi makan orang 30. Bisa sekaligus sekali langsung 30 atau setiap hari satu-satu sampai akhir Ramadan. Kalau ingin pahalanya 2 kali lipatnya ya tambah, 3 kali lipatnya tambah, dan begitu seterusnya. Nah, nanti dengan kita mempraktikkan itu, setiap tahun kita akan punya pengalaman baru yang berbeda. Contohnya gini, dulu kita pokoknya ngasih makan buka puasa pokoknya sembarang aja. Tapi sekarang kemudian kita mulai melihat kayaknya ada orang-orang yang lebih layak untuk mendapatkan santunan dari harta yang kita miliki. Artinya ini sama-sama buka puasa, tapi ada buka puasa santri penghafal Quran, ada buka puasa masyarakat umum, ada buka puasa orang yang campur di sholat nggak sholat, pokoknya buka puasa semua. Boleh, cuma nanti lama-lama kita jadi berpikir, saya lihat kok kayaknya saya lebih memilih yang ini. Kemudian nanti setelah berjalan semua, bisa jadi kita berpikir, iya ya, mungkin ada keluarga-keluarga yang sulit makan sahurnya. Karena kan kalau kita lihat sekarang ini program memberi makan buka puasa sudah banyak, yang belum memberi makan sahur. Syekh Abdul Aziz At-Turaifi dalam beberapa kesempatan beliau mengatakan bahwa memberi makan sahur untuk orang puasa tidak kalah besarnya pahalanya dengan orang yang memberi makan buka puasa. Nah, cuma yang seperti ini karena belum lazim, belum biasa, ya kita yang harus mencari kira-kira di mana keluarga-keluarga seperti ini, di mana tempat-tempat seperti ini. Kalau kita nggak ingin pusing, yang paling gampang ya di pondok yang ada santrinya, kan gitu, langsung selesai. Karena santri kan pasti makan sahur dan makan buka puasa, itu yang paling gampang. Artinya kalau kita sulit nyarinya, ke rumah ini 1, ada 3, ada 7, dan ada yang prosesnya agak sulit, cari yang paling gampang baru situ. Nanti ada yang levelnya naik lagi, dan begitu seterusnya. Tapi intinya yang penting kan sebenarnya dananya ada dulu, kemudian nanti tinggal mengatur kita mau salurkan ke yang mana. Karena gini, kecerdasan kita dalam beramal itu bisa terus berkembang dengan ilmu yang kita pelajari dan amal yang kita lakukan. Kalau cuma berteori nggak akan dapat. Tapi kalau kita sudah pelajari, misalnya tahun lalu, alhamdulillah tahun lalu saya sudah menyalurkan dana buka puasa sekian. Tapi tahun ini kita akan menyalurkan, pasti dengan pengalaman tahun lalu kita berpikir mau sama dengan tahun lalu apa ada lagi yang lainnya. Kok saya dengar katanya, nah ini akhirnya kita jadi semakin kreatif, semakin melihat peluang-peluang, semuanya amal soleh.
Tapi kadang-kadang kita melihat kok kayaknya ini lebih prioritas daripada yang lain. Nah, disinilah kebutuhan tadi, ada persiapan sakofiyah tapi juga persiapan maliyah, harta. Jadi harta yang kita akan salurkan selama bulan Ramadan, kita ingin cari peluang amal yang pahalanya sebesar-besar. Ada proyek pembangunan masjid, ada perluasan ini, ada sekian banyak peluang amal yang alhamdulillah kesempatannya luar biasa. Dan sekarang ini di tengah-tengah umat Islam untuk cari peluang amal begini nggak sulit. Tinggal kita mau menyalurkan apa enggak. Kemudian kita sekarang terbantu dengan menyalurkan seperti ini, tidak lagi harus datang ke lokasi karena bisa cukup online. Bayangkan di zaman sekarang ini kita bisa beramal soleh dalam bentuk iktikaf, tapi juga kita menyalurkan bantuan harta. Itu apa? Di masjid sambil iktikaf, buka aplikasi mobile bankingnya, terus transfer. Dulu di zaman sahabat bisa nggak itu? Ini kemudahan yang kita dapatkan sekarang. Di zaman sahabat susah, mereka mau menyalurkan harus keluar ke tempat iktikaf. Sementara kita nggak perlu keluar dari tempat iktikaf. Kita bisa di tempat iktikaf melakukan iktikaf, tapi juga menyalurkan harta yang kita miliki. Dulu sahabat nggak bisa, apalagi mau menyalurkan di tempat yang jauh. Sahabat menyalurkan di tempat yang dekat aja harus datang ke lokasi. Mau menyalurkan apa? Makanan, bantuan pakaian atau yang lainnya harus datang ke lokasi. Kalau kita sekarang bisa cukup duduk di tempat kita dan bisa di tempat iktikaf. Makanya kenapa sekarang ini ada fenomena yang unik. Ada yang ingin menyalurkan bantuannya nanti di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan supaya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ya. Nah, nanti kecuali kalau nanti awal Ramadannya berbeda ya. Nah, tapi intinya kenapa muncul bahasan itu? Karena itu memungkinkan dilakukan di zaman sekarang yang dulu nggak mungkin dilakukan. Karena dulu orang mau menyalurkan, misalnya berinfak dulu. Gimana caranya berinfak? Ya harus keluar. Kalau dulu di zaman sahabat, kalau orang mau berinfak, ya keluar. Gimana berinfak dalam masjid? Berinfaknya gimana caranya? Ini dalam masjid, kemudian sambil iktikaf, sambil berinfak nggak bisa. Tapi kalau sekarang bisa iktikaf tetap dalam masjid, nggak keluar sedikit pun, dan waktu yang diperlukan bisa jadi hanya beberapa menit, mungkin 1 atau 2 menit selesai. Kan bikin buka aplikasi itu kan cepet deh. Buka aplikasi, yang penting ada nomor rekeningnya, kemudian tinggal dituliskan berapa jumlahnya, bahkan 1 menit bisa selesai. Terus lanjutkan iktikafnya. Jadi pahala iktikafnya dapat, pahala berinfaknya juga dapat. Nah, tapi yang paling penting adalah persiapan maliyah. Ini kalau dananya ada, tentu kita bisa lebih leluasa menyalurkan dana ke tempat-tempat yang betul. Kemudian berikutnya, persiapan yang lain adalah mengatur jadwal. Mengatur jadwal kegiatan selama bulan Ramadan ini kita mau apa? Jadwal itu kita bisa atur mulai dari mendata apa yang akan kita kerjakan, kemudian kita nanti membuat prioritas karena bisa jadi akan sangat banyak yang kita kerjakan. Atau kita bagi, misalnya selama bulan Ramadan kita juga ingin punya amal soleh dalam bentuk silaturahim. Siapa yang mau dikunjungi? Bisa direncanakan selama bulan Ramadan, karena silaturahim kan tidak khusus untuk bulan Syawal kan, Ramadan juga bisa. Kemudian kita nanti selama bulan Ramadan mau apa kita bisa tuliskan pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan. Yang paling bagus kalau kita belajar dari ibadahnya para salafus saleh dulu, mereka selama bulan Ramadan itu mengatur ibadah dengan sangat ketat dan hati-hati, tidak sembarangan aktivitas dikerjakan. Jadi kira-kira amal yang betul-betul bisa dimaksimalkan selama bulan Ramadan itu yang dilakukan. Kita bisa lihat dalam riwayat misalnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, sampai majelis hadisnya, pengajian itu dihentikan. Karena selama di luar Ramadan waktunya banyak habis untuk ngisi pengajian, belajar, udah habis untuk itu. Begitu masuk bulan Ramadan, pamit dari majelis ngajar hadisnya, lalu fokus ke Quran. Ini caranya Imam Malik. Dan ini berhubungan dengan program sebelumnya. Sebelum
Ramadan. Beliau ingin selama bulan Ramadan banyak waktunya untuk Imam Malik dan Allah SWT. Artinya hubungan antara beliau dengan Allah SWT. Maka sholat malamnya, baca Qur'annya, zikirnya, dan ibadah-ibadah yang berhubungan dengan Allah SWT yang diperbanyak. Makanya kita dapati kenapa selama bulan Ramadan beliau bisa menghatamkan Al-Quran sekian kali, kemudian meluangkan waktu untuk tadabbur Quran dan seterusnya. Tapi untuk Qurannya banyak. Nah, tapi bisa juga yang lain punya program yang berbeda. Intinya masing-masing kita mencari peluang amal yang bisa kita perbanyak selama bulan Ramadan. Tapi akan bagus kalau amal itu yang cocok dengan bulan Ramadan. Bukan amal-amal yang nggak cocok dengan karakter bulan Ramadan, kecuali orang-orang tertentu. Misalnya kita bikin selama bulan Ramadan bikin touring. Kira-kira cocok nggak bulan Ramadan, touring bulan Ramadan? Tapi touringnya kita kunjungan ke pondok, iya. Cuma cocok nggak dengan bulan Ramadan tuh? Nah, meskipun kunjungannya ke pesantren, ke panti asuhan, ke beberapa lembaga-lembaga Islam, kita bisa lihat ini kayaknya kalau bagusnya dimajukan sebelum Ramadan atau ditunda pasca Ramadan. Ini contoh bagaimana kita mengatur. Tadi malam saya di Jawa Timur ngobrol dengan salah satu ibu yang nyampaikan, ayo kapan-kapan kita bareng ke Turki. Ingin lebih dalam mempelajari dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Turki. Karena kalau kita bicara sejarah Turki itu kan ada sejarah yang berhubungan dengan sejak zaman sahabat. Ada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang wafat di Turki, yang ingin mengamalkan hadis menaklukkan Konstantinopel, kan salah satunya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, dan meninggal di Turki dan dimakamkan di Turki. Ada sejarah yang berhubungan dengan zaman Bani Abbasiyah misalnya. Ada sejarah yang berhubungan dengan Bani dan itu sampai Turki Utsmani. Selain sebelumnya juga ada sejarah yang berhubungan dengan Bizantio, Romawi dan yang lain. Kan banyak yang kita bisa pelajari. Selain juga kalau niatnya mau belanja, ya juga bisa belanja ke sana. Karena kalau ingin belanja ke Turki yang paling enak tuh sekarang, kebetulan Turki lagi inflasi. Jadi untuk kita enak, untuk sana nggak enak. Karena sekarang jadi murah. 2019 saya ke sana 1 lira sekitar 3.000. Sekarang cuma tinggal 1.000 rupiah. Untuk kita enak, tapi untuk yang di sana kasihan. Aja kalau orang belanja jadi lebih murah karena harganya relatif lebih terjangkau untuk kita. Mahasiswa Indonesia sekarang banyak yang kuliah di sana. Kenapa? Karena juga salah satunya murah. Masa fakultas kedokteran 1 semester cuma 7 juta. Nah, di Indonesia ya, di sana kok murah. Saya ketemu mahasiswa fakultas kedokteran hewan, kemudian ada mahasiswa Indonesia. Katanya berapa kuliahnya? Kalau yang studi Islam ya ada yang 2,5 juta semester 1 semester. Kok murah? Ya. Nah, itu nanti bahasnya lain. Tapi kemudian ini yang ingin saya tunjukkan. Ketika saya ngobrol dengan ibu ini, ya kemudian beliau bilang, tapi lalu saya sampaikan, tapi kalau bisa sebaiknya jangan di bulan Ramadan. Lalu beliau bilang, iya, saya juga setuju. Bulan Ramadan memang nggak cocok kita ngelencer seperti itu, jalan-jalan, kemudian lihat-lihat, apalagi yang dilihat nanti tempat-tempat belanja. Itu kan suasananya nggak cocok dengan Ramadan. Kalau kita memang perlu belanja dan bisa dimajukan belanjanya sebelum Ramadan, nggak apa. Ya tentu bukan bermaksud menimbun ya, tapi belanja untuk kebutuhan keluarga kita. Kira-kira yang selama 1 bulan itu ada yang bisa diminimalisir supaya nggak banyak keluar, supaya selama 1 bulan nggak perlu belanja beberapa. Nah sisanya ada yang belanja yang kecil-kecil, yang ringan-ringan, yang tidak membutuhkan waktu yang panjang. Nah itu bisa. Supaya apa? Supaya waktunya selama bulan Ramadan selain puasanya, tapi tilawatil Qur'annya, zikirnya, baca bukunya, termasuk, nah ini yang ada di zaman sekarang dan dulu nggak ada. Kita selama bulan Ramadan bisa banyak mengikuti kajian yang jumlahnya luar biasa. Kita bisa pilih dan
tinggal di rumah ada wifi apa enggak ini, atau paket datanya cukup apa enggak, karena banyak sekali. Dan kita bisa belajar bukan hanya Bapak Ibu sekali, saya juga termasuk yang begitu. Sekarang kita di Timur Tengah itu, tawaran yang disampaikan oleh beberapa ulama atau beberapa syekh dari Timur Tengah banyak. Kalau yang bisa bahasa Arab, sekarang mau belajar, mau ngaji yang berhubungan dengan Quran, sampai belajar baca Quran dengan sanad, atau yang nggak pakai sanad. Sekarang Bapak Ibu sekarang pun bisa melakukannya. Saya nanti bisa tunjukkan aplikasinya, tinggal masuk, kemudian nanti setelah masuk itu tentu memasukkan nama, nomor HP, kemudian jenis kelamin. Nanti begitu masuk langsung ada pilihan mau milih belajar sama siapa. Dan itu uniknya tuh aplikasinya langsung dengan syekh dari Timur Tengah dan 24 jam. Saya pernah iseng-iseng nyoba buka jam 2 malam, ada juga. Jadi kita mau belajar baca Quran dan ini asli, artinya langsung. Jadi beliau bisa lihat wajah kita juga bisa lihat wajah beliau dan bisa mendengarkan suara kita. Kita juga bisa mendengar suara beliau dengan jelas. Ya tentu di HP-nya kita nyalakan ya, supaya nanti terdengar suaranya jelas. Kalau salah diperbaiki. Tersedia dan yang menyediakan bukan cuma 1-2 lembaga. Itu Quran. Kemudian kajian tafsir, tadabbur Quran, lalu masuk ke hadis. Dan jujur sebagian sanad yang saya punya itu saya dapatkan dengan online sejak masa pandemi. Artinya ada sanad yang saya dapatkan dulu ketika saya belajar di Saudi, masih ketika kuliah S1 maupun setelah itu. Tapi ada sebagian yang saya dapatkan selama masa pandemi ini dan online. Jadi beberapa syekh mengajarkan kitab hadis, kitab fikih, kitab sejarah, sirah nabawiyah dan yang lainnya. Dan itu melimpahnya luar biasa. Sampai-sampai kita kalau milih itu kita bingung ini waktunya kapan ya. Kalau setiap hari dari sejak mulai bangun tidur sampai tidur lagi acara cuma dengar kajian toh gitu, kita bisa dapatkan semuanya tersedia. Ada yang model kajiannya begini, sudah tersedia di YouTube, tinggal kita cari waktu mendengarkannya. Jadi kan waktunya bebas. Kalau di YouTube kan kita mau dengarkan pagi, siang, sore, malam bisa. Dan bukunya sudah ada, materinya sudah ada, tinggal dilihat bukunya kemudian didengarkan. Sehingga 1 bulan Ramadan ada yang bisa mengkhatamkan. Nah ini poinnya ini. Jadi poinnya adalah ada selama 1 bulan Ramadan bisa mengkhatamkan, menyelesaikan belajar buku tertentu. Dari mana? Dari YouTube. Ustadznya kalau yang berbahasa Arab ya dengan syekhnya sudah tersedia dari pelajaran pertemuan pertama sampai pertemuan ke-58. Sudah tersedia semua, tinggal mau didengarkan, mau diselesaikan kapan, semuanya. Yang berbahasa Indonesia juga ada. Yang mau belajar kitab akidahnya pakai ini, buku sirah nabawiyahnya pakai ini, sudah tersedia dan bahannya tinggal diakses dari bahan yang ada ini. Nah, ini yang ya kita maksudkan dengan program. Sehingga Ramadan kali ini misalnya kita memprogramkan, saya Ramadan kali ini ingin belajar hadis. Hadisnya saya ingin menyelesaikan belajar hadis arba'in sampai selesai. Arba'in kan 42 hadis. Ramadannya 30 hari atau 29 hari. Berarti gimana caranya? Ya berarti ada 1 hari yang lebih dari 1 hadis. Bisa selesai. Akhirnya apa? 1 Ramadan mengkhatamkan kajian arba'in nawawiyah. Kemudian 1 Ramadan mengkhatamkan mengkaji buku fikih apa. 1 Ramadan mengkhatamkan, dan ini banyak yang kita bisa khatamkan. Ya. Tinggal kita memilih. Ya, kita mau mengkhatamkan apa, dan pilihannya alhamdulillah sekarang ini lebih mudah didapatkan karena bahannya tersedia. Dan ini kita cari yang modelnya gratisan, nggak pakai bayar. Kan yang penting cuma punya modal jaringan internet, cuma itu aja. Makanya sekarang ini kadang-kadang kalau kita menghitung dari sisi biaya, kita lebih murah kalau di rumah pasang, ya, daripada kalau beli paket data yang nanti menguras ya. Seberas kalau kita menghitung ya, karena misalnya begini, kalau kita berdua sehari penggunaannya banyak, dihitung-hitung, wah ini
sebulan habisnya bisa sekian. Nah kalau dipakai berdua menggunakan jaringan tadi bisa lebih hemat, ya silahkan. Tentu ini bukan bermaksud untuk iklan, tapi untuk mempermudah. Untuk mempermudah karena kita bisa menghitung setelah pakai ini ya, ternyata bisa lebih hemat daripada kalau kita beli paket data dan jumlahnya penggunaannya akan banyak. Dan dengan cara itu kita bisa leluasa. Saya dulu beberapa tahun yang silam, karena kalau beli paket data kan terbatas. Lalu kemudian diberitahu ada salah seorang ustaz dulu kawan di Madinah, adik kelas, diberitahu kan ya kalau beliau ini kebetulan punya donatur yang mensuplai paket datanya. Jadi beliau ingin dibantu supaya mau belajar di mana saja bisa. Karena kadang-kadang beliau nggak di rumah di beberapa tempat. Saya ketemu pada orang yang membantu memfasilitasi Ustaz. Saya tanya kenapa kok punya pikiran begitu? Ya karena saya melihat peluangnya beliau ini kalau belajar termasuk orang yang tekun belajar, tapi kadang-kadang punya keterbatasan mengakses beberapa media kalau paket datanya terbatas. Kalau harus di rumah terus sementara beli kadang bepergian, misalnya bepergian jauh, mau dengarkan YouTube itu kan kadang-kadang mikir juga paket datanya, aduh, ini habis ini kalau terkuras begini caranya. Nah, lalu ada orang-orang yang berpikir gimana caranya bisa mendapatkan ilmu dimanapun berada. Salah satunya di perjalanan. Dan kalau kita juga sama sekarang kita punya kendaraan roda 4 dan selama di kendaraan kita bisa jadi pulang dari tempat ini ke rumah. Kalau mendengarkan kajian bisa jadi sampai di rumah kita mendapatkan beberapa mutiara-mutiara itu. Dan kalau caranya agak jauh bisa jadi menyelesaikan kajian misalnya satu hadis selesai dibahas. Bayangkan kalau seandainya kita sering bepergian begitu, akhirnya kan dapat banyak. Dan setiap hari ketika banyak yang masuk mengisi kepala kita, pasti berpengaruh dengan cara hidup kita. Nah ini Ibu sekalian yang kami hormati, baru sampai di persiapan, tapi mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita semua. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang kita bahas ini betul-betul bisa sesuai dengan namanya tadi sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan yang bagi kita tidak boleh dilewatkan begitu saja. Demikian, Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.